Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Rahayu dan salam sejahtera bagi kita semua. Halo teman-temanku, sahabatku dimanapun kamu berada. Terima kasih masih setia di channel Zodiac Story. Nah, pada kesempatan kali ini aku akan membacakan readingan untuk teman-teman yang memiliki zodiak Leo di hari ini. Seperti apa sih readingan untuk teman-teman yang memiliki zodiak Leo di hari ini? Namun sebelum lanjut, di sini aku menghimbau kepada teman-teman semua agar jangan menjadikan video ini sebagai acuan di dalam kehidupan teman-teman sekalian. Jadikanlah video ini hanya sebagai hiburan semata. Oke? Hanya sebagai hiburan semata. Ya, anggap aja deh teman-teman, setiap readingan yang sifatnya positif itu sebagai doa, dan setiap readingan yang sifatnya negatif sebagai bahan perbaikan diri bagi kita semua. Dan itu semua aku kembalikan pada Tuhan Sang Maha Pencipta dan pada diri kamu masing-masing. Oke. Nah, di sini kartu tarot sudah aku shuffle, aku acak dan aku pilih teman-teman. Kemudian kita akan langsung melihat kondisi peruntungan dan kehidupan teman-teman Leo. Fokus, konsentrasi, dan aku akan langsung mulai menarik energi kamu dari kartu yang pertama. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga energi kamu dalam pekan ini positif, teman-teman. Nah, pada kartu yang pertama aku punya Six of Cups. 6 cangkir muncul hadir sebagai energi pembuka terkait dengan kondisi peruntungan dan kehidupan teman-teman Leo. Jadi ini energi kamu untuk 7 hari ke depan ketika pertama kali kamu melihat video dan tayangan ini. Sebagai energi pembuka, teman-teman, 6 cangkir tentu ini ada sebuah kartu yang sangat positif secara visualisasi. Aku lihat di sini ada sebuah keberhasilan kamu loh. Mendapatkan, mencapai, memberikan. Oke. Memberikan hal yang baik untuk orang-orang yang kamu sayangi. Kebahagiaan di dalam kondisi mungkin ekonomi juga bagus. Keberhasilan kamu mendapatkan apa yang mungkin selama ini kamu harapkan, kamu memperoleh itu, ya. Dan ini meliputi segala hal. Bisa jadi baik mendapatkan apa ya namanya teman-teman, kebahagiaan di dalam kehidupan sosial ya, pekerjaan, usaha, kemudian kehidupan asmara juga memperoleh sebuah kemenangan. Oke, jadi dengan kata lain adalah sebuah keberuntungan teman-teman. Wow. Aku punya The Magician. The Magician muncul hadir untuk energi kartu kedua. Jadi dari kartu kedua ini teman-teman yang aku lihat adalah sebuah keajaiban. Seakan-akan kamu di sini sedang memegang sebuah kunci yang dapat kamu pergunakan untuk membuka jalan keberuntungan kamu, kerezekian kamu, keberhasilan kamu. Kamu di sini yang mengendalikan segala sesuatunya, teman-teman. Ketika ingin sukses, ya kamu akan sukses. Potensinya cukup besar. Kenapa? Karena energi kamu saat ini benar-benar positif banget. Ya, baik pribadi positif loh. Jadi energi positif inilah yang sepertinya, teman-teman. Oke. Akan menarik begitu banyak kabar baik ya, hal-hal baik gitu sih, dari rezeki, keuangan, ya, dan bahkan jodoh nih, seperti penarik jodoh nanti, ya teman-teman. Kemudian kesehatan. Jadi hampir semuanya positif. Nah, aku punya Nine of Wands, 9 tongkat. Memang aku akui di sini untuk teman-teman yang memiliki zodiak Leo. Kalau dikatakan mungkin ya, sebuah keajaiban ini bentuk dari apa yang telah terjadi di sini ataupun selama ini ya. Suatu kehidupan yang dimana memang penuh dengan perjuangan banget, kamu sedang terbelenggu oleh beberapa masalah kehidupan yang sangat sulit dan bahkan sangat rumit. Mohon maaf. Ya. Dari situasi dan kondisi ini juga sangat terlihat kamu tuh seakan-akan ingin menyerah, berpasrah teman-teman, dan berputus asa ya. Karena mungkin saking banyaknya masalah kali ya teman-teman. Tetapi beruntungnya kamu orang-orang yang sabar. Tetapi beruntungnya kamu dekat dengan Tuhan masing-masing teman-teman. Jadi ketika kamu dekat dengan Tuhan masing-masing, inilah yang sebenarnya selama ini ia menguatkan kamu lah, kuat tidak kuat tetapi kamu berhasil kok, ya. Itu menandakan bahwasanya kamu orang yang tepat.
Ya, Allah Tuhan semesta alam menguji orang-orang yang tepat seperti kamu. Dan ketika kamu mampu untuk sabar melewati segala sesuatunya, maka ini yang akan kamu peroleh. Ya, jadi untuk masalah keberuntungan dalam bulan ini, insya Allah akan banyak teman-teman. Ya, oke, next. Poin berikutnya kita akan lihat kondisi keuangan ya, ataupun kondisi finansial ekonomi dari teman-teman Leo. Oke, semoga energi keuangan kamu juga dalam pekan ini positif ya teman-teman. Aku punya The Hanged Man ya. The Hanged Man muncul hadir sebagai energi pembuka teman-teman. Berbicara terkait dengan masalah keuangan ya. Kalau dikatakan sih ini energinya terbalik teman-teman, sikap optimisme nih. Ya, yang awalnya pasrah karena terbalik jadi sikap optimisme, keyakinan. Ya. Dan bahkan seperti banyak hal yang tercapai loh. Ya, ketika kita berbicara terkait dengan adanya hal yang tercapai, berhasil diperoleh dan didapatkan, tentu ini juga nantinya akan berdampak terhadap masalah ekonomi ataupun keuangan kamu, teman-teman. Kemudian pada kartu yang kedua aku punya The World. Nah, ya ini. Jadi untuk masalah keuangan, nggak usah khawatir, teman-teman. Dan bahkan ketika kondisi kehidupan kamu kemarin hingga saat ini, mungkin masih ada yang mengalami beberapa ketidakstabilan ya. Tetapi, ya pada akhirnya, keuangan kamu akan kembali stabil, makmur. Ada keuangan yang bakal meroket dalam pekan ini, insya Allah teman-teman. Oke, keuangan yang akan lebih meroket, keuangan yang akan lebih lancar. Sebuah perumpamaannya itu adalah kamu akan berhasil menggenggam dunia, ya the world. Nah, ketika kita berbicara terkait dengan sebuah perumpamaan menggenggam dunia, tentu kesuksesan besar, keberhasilan besar itu akan kamu peroleh. Dan disitulah nantinya rezeki itu akan kamu dapatkan dengan cukup mudah. Ya, artinya bukan cukup mudah sih. Karena pintu rezeki kamu sudah terbuka lebar, teman-teman. Jadi rezeki nanti, uang nanti yang bakal datang dari segala penjuru arah. Ya, dan bahkan potensinya kamu akan kaya mendadak di bulan Ramadan ini loh, teman-teman. Ya, akan menjadi orang kaya raya. Dan apakah kamu termasuk orang-orang terpilih dan semoga kamu juga menemukan malam Lailatul Qadar, teman-teman. Ya, malam 1000 bulan yang dimana ketika seseorang berdoa akan segera terwujud gitu ya. Itu nyata. Dan kemudian pada kartu yang terakhir aku punya Four of Wands ya. 4 tongkat muncul hadir teman-teman. Sebagai energi penutup terkait dengan masalah keuangan ya. Bagus banget rezekinya. Insya Allah teman-teman. Aku lihat ada sebuah kebahagiaan, perayaan, pesta ya. Syukuran gitu sih. Ya, pada momen ini kemenangan itu tidak dapat dipungkiri, kebahagiaan itu tidak dapat dipungkiri teman-teman. Karena perubahan di tahun ini tuh luar biasa banget ya daripada mungkin tahun kemarin, minggu kemarin, bulan kemarin gitu. Ya, jadi untuk masalah keuangan untuk teman-teman Leo, ya harus selalu bersyukur juga teman-teman ya. Dengan bersyukur insya Allah jalan kerezekian kamu akan semakin lebih baik ya. Amin. Next. Poin berikutnya kita akan lihat kondisi kehidupan asmara teman-teman Leo yang saat ini sudah berumah tangga. Aku punya Depul, teman-teman. Depul muncul hadir ya. Ini adalah sebuah kartu menggambarkan tentang sebuah tantangan di dalam kehidupan rumah tangga nih, hal-hal baru nih, teman-teman. Ya, sepertinya sebenarnya gimana ya? Ini energinya cukup ya lebih kecenderungan negatif sih sebenarnya. Tetapi kamu berupaya berusaha untuk keluar dari zona tersebut, teman-teman. Nah, bisa jadi mohon maaf bagi kamu teman-teman yang sudah berumah tangga ya. Ada masalah nih. Tetapi masalah ini timbul terjadi bukan dari hubungan kamu sendiri, tetapi karena adanya orang-orang yang selalu ikut campur tangan, ya mencampuri rumah tangga kamu, teman-teman, sehingga itu membuat seakan-akan menjadi sebuah beban. Maka memang terkadang harus membuat sebuah keputusan agar rumah tangga kamu terselamatkan. Kemudian pada kartu berikutnya aku punya Six of Pentacles. Ya, ternyata gimana ya teman-teman? Ya namanya kehidupan rumah tangga ya harus mandiri lah. Mohon maaf, mungkin bagi kamu yang masih tinggal bersama keluarga, mertua, orang tua, ya kamu harus membuat sebuah keputusan ya teman-teman. Bagaimana sih ke depan agar rumah tangga kamu itu bisa tetap harmonis ya? Itu yang paling terpenting gitu. Karena memang selama ini ketika kamu ikut dengan keluarga ya mohon maaf, itu yang menjadi hambatan ya. Itu yang menjadi problem teman-teman.
Ya oke, mungkin menurut kamu tidak gitu. Menurut pasangan kamu, ketika kamu tinggal bersama mungkin orang tua kamu, ya belum tentu pasangan kamu merasakan sebuah kenyamanan. Ya, jadi namanya rumah tangga ya susah senang harus bersama. Ya, teman-teman, bukan tinggal bersama dengan orang, dengan keluarga yang lain. Ya kalau bisa teman-teman. Jadi memang harus diupayakan. Itu yang harus diselamatkan. Karena melihat dari energi ini memang sudah sudah benar-benar rumit banget deh gitu sih. Ya seakan-akan ada sebuah luapan emosional yang nggak teman-teman, terungkap gitu sih. Jadi ini sesuatu hal yang sangat sulit, jangan sampai ini nanti menjadi sebuah bumerang yang akan menghancurkan rumah tangga kamu, teman-teman. Ya, seperti itu. Oke. Next. Poin berikutnya kita akan lihat kondisi kehidupan asmara teman-teman Leo yang saat ini sedang berpacaran. Oke. Nah, aku punya Knight of Pentacles. Jadi dari kartu pertama ini teman-teman yang aku lihat ya tentang hubungan berpacaran kamu, mungkin dia seseorang yang memiliki sebuah usia lebih muda dari kamu teman-teman, tapi dia orang yang sangat berkomitmen dan bahkan memiliki pola pikir yang sangat dewasa. Nah, aku punya Three of Wands. Jadi 3 tongkat ini kartu yang menggambarkan teman-teman sepertinya timbul sebuah keraguan, ya. Ada keraguan, ada kebimbangan terhadap sebuah hubungan, teman-teman. Apa sih yang mendasari kamu? Apakah karena faktor usia, ya? Apakah karena adanya hal-hal yang lain? Nah, aku punya The Tower, teman-teman. Ya, banyak hal yang sepertinya terjadi dan di sini seperti memang hubungan kamu sudah cukup rumit, teman-teman. Ya, di satu sisi mungkin ya kamu nggak ingin menjalin sebuah hubungan asmara dengan seseorang yang lebih muda, bisa jadi seperti itu. Ya, dan kemudian yang kedua, karena datangnya, hadirnya pihak ketiga. Ya, karena di sini seperti ada pengkhianat di dalam sebuah hubungan, loh, teman-teman, mohon maaf. Ya, ataupun pihak ketiga itu sudah datang, hadir. Jadi timbul sebuah kebimbangan. Jadi seperti itu. Ya, oke, next. Poin berikutnya kita akan lihat kondisi kehidupan asmara teman-teman Leo yang saat ini sedang jomblo, single mom, dan single dad. Nah, aku punya kesatria pedang, teman-teman. Ini kartu yang menggambarkan ya, kalau dikatakan ini selalu mengenai menyangkut dengan sebuah perjuangan, upaya, ya kamu juga seperti itu, teman-teman. Dan kemudian kalau dikatakan masalah jodoh dan asmara, aku rasa akan berbuah manis ya. Kesabaran yang akan berbuah manis, teman-teman. Sepertinya seseorang ya nanti akan datang kepada kamu, ataupun mungkin perjuangan kamu untuk mendekati seseorang itu akan berhasil. Dan kemudian aku punya Five of Swords ya. Harus hati-hati teman-teman, di sekeliling kamu begitu banyak orang-orang toksik yang sepertinya mereka tuh nggak senang dengan kebahagiaan kamu. Gitu ya. Oke, next. Poin terakhir kita akan lihat kondisi kehidupan asmara teman-teman Leo yang saat ini sedang PDKT ataupun sedang dekat dengan seseorang. Oke, dan aku punya The Hermit. The Hermit muncul hadir sebagai energi pembuka teman-teman terkait dengan kondisi kehidupan asmara teman-teman Leo yang sedang PDKT ataupun dekat dengan seseorang ya. Di sini sepertinya ada pesan untuk kamu ya teman-teman. Kamu harus mengintrospeksi kembali deh sebuah hubungan ataupun kedekatan kamu ya. Apakah dia benar-benar terbaik dan tepat untuk kamu. Artinya boleh dekat tetapi jangan terburu-buru banget ketika ingin menjalin sebuah hubungan asmara gitu sih. Jangan melihat sesuatu hal itu hanya dari penampilan, terlihat kaya, terlihat mapan, cantik, menawan dan lain sebagainya teman-teman di situ. Ya, jadi memang perlu dan wajib berhati-hati apalagi ketika kamu ingin mencari seseorang yang benar-benar dewasa ya. Dan kemudian aku punya The Empress teman-teman ya. Ini sih kartu yang sebenarnya menggambarkan ya tentang kedewasaan, kemakmuran, kesejahteraan, tetapi karena terbalik tentu ini menggambarkan tentang sebuah energi yang dimana teman-teman sepertinya dia tidak tepat untuk kamu gitu ya. Kenapa? Sifat kekanak-kanakan cukup terlihat ya, sikap emosionalnya egois ya, seseorang yang ingin menang sendiri. Nah seperti itu teman-teman. Jadi mohon maaf cukup negatif ya teman-teman. Oke, next kita akan lihat nih 12 tanggal lahir yang akan mendapatkan keberuntungan dari teman-teman Leo. Oke, dalam pekan ini 12 tanggal lahir berapa saja nih yang akan keluar ya. Nah, aku punya tanggal 8, 22,
tanggal 7, 11, tanggal 4, 28, tanggal 9, 21, 26, 23, tanggal 6, dan tanggal 19. Oke, mungkin demikian. Terima kasih dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.